Oh ya, tiap hari video call, kita punya grup WhatsApp gitu ya, family gitu kan, jadi tiap hari pasti berkomunikasi gitu. Dan ikut ke Portugal, masalahnya visa saya belum keluar, jadi belum bisa berangkat ya. Tapi jadi karena di rumah ya Darius nggak ada, jadi akhirnya waktunya banyak kan main padel. Dan hari ini karena aku diajak sama Tia, Aristia untuk ikut turnamennya. Ya udah, main nekat aja, kan sebenarnya aku baru sebulanan ini kan main padel. Modal nekat, ya tapi puji Tuhan dapat silver runner up tadi. Baru sebulan tapi udah menang juara 2 nih. Triknya mungkin ada latihan. Triknya, partner saya jago. Tadi partnernya aku sama Teh Vivi. Teh Vivi itu jadi kita kuliah bareng di Unpad waktu itu. Tapi dia senior aku. Dulu mainnya main basket, main volley. Jadi kita memang sekolah olahraga bareng. Termasuk juga bulu tangkis, dan sebulanan ini kita main padel bareng-bareng. Jadi dia karena sudah terbiasa main tenis dari kecil, jadi pukulannya kencang gitu. Aku cuma bagian-bagian smash-smash aja. Akhirnya kok mau juga nih main padel? Ya sebenarnya bukannya ya, karena mungkin sekarang semua main gitu, dan aku sebenarnya suka banget olahraga permainan gitu kan. Jadi ketika akhirnya awalnya diajakin sama teman aku, yuk main ya udahlah. Karena sekarang kan komunitas juga banyak main di padel ya, ibu-ibu muda gitu. Dan aku banyak ikut komunitas di daerah Serpong, di Alam Sutra gitu. Jadi seru aja, nambah kenalan, nambah banyak teman, nambah pengalaman. Nah, makin sehat juga karena padel itu kardionya lumayan, bakar kalorinya lumayan besar. Jadi buat aku senang aja dan seru. Saya orangnya agak kompetitif ya. Jadi kayak kita suruh main-main kayak gini ya senang aja gitu. Seriusin? Ya Allah, malu sama umur. Saya mainnya U50 ya. U50 ya. Enggak. Betul. Tapi ya sebenarnya sih lebih ke buat sehat, buat for fun, ngisi waktu gitu kan. Jadi kalau pagi-pagi tuh bangun karena suaminya nggak ada, ya langsung pagi-pagi bikin ayo latihan, bangun semangat. Dan aku seneng kalau olahraga pagi, karena habis itu kalau misalnya mau beraktivitas tuh lebih fit aja dibanding nggak ngapa-ngapain, malah jadi kaum rebahan, malah nonton film doang gitu, atau ke kantornya jadi agak sial. Jadi aku emang nggak bisa diem sih ya, jadi memang akhirnya ketika dikenalkan dengan padel ini dan akhirnya jadi terpadel-padel katanya gitu. Saudara, mungkin kalian sendiri di Portugal sendiri ngapain sih kunjungannya sendiri untuk mengantarkan anak kuliah atau seperti apa? Kan anak-anak aku kan masih SMA, masih sekolah ya. Jadi kan memang setelah 1,5 bulan kemarin mereka tinggal bertiga gitu, nggak ada papa mamanya. Ya kita sebagai orang tua kan mereka hitungannya masih usianya ya, Sabrina apalagi baru ya 14 tahun. Jadi pasti butuh pendampingan kita. Jadi sebisa mungkin kita bagi waktu untuk mengunjungi mereka, dan ketika berada di sana mungkin ya stay-nya nggak bisa kayak dulu liburan seminggu 2 minggu pulang, nggak kan, bisa 3 minggu, bisa sebulan. Nah, dari mungkin dari sebulan nanti di sana, dia pulang tanggal 23, terus aku masih nunggu visa aku. Kalau visa aku udah jadi, aku langsung pulang. Anak sekolah di luar negeri gimana cara melepas rindunya? Oh ya, tiap hari video call, kita punya grup WhatsApp gitu ya, family gitu kan. Jadi tiap hari pasti berkomunikasi gitu. Dan pengennya sih bisa bolak-balik ya. Cuma mungkin nggak jadi makanya ketika kita ke sana, nanti aku juga bulan November ini berangkat, baru balik ke Indonesia juga mungkin Januari. Jadi begitu stay di sana ya benar kita ngurusin anak-anak. Karena kan mereka masih sekolah semua. Leo Diego kan juga hampir setiap hari latihan bola gitu ya. Jadi biar mesti ada yang masak, mesti ada yang nyetrika, mesti ada yang nyuci. Biasanya mereka melakukan sendiri. Cuma kalau ada mama papanya paling nggak mereka bisa punya banyak waktu buat istirahat, buat fokus sama sekolah gitu ya, tanpa harus mikirin pekerjaan rumah gitu. Walaupun tetap mereka melakukan itu, cuma paling nggak ada yang mendampingi gitu. Mengajarkan mandiri ke anak sejak dini nikah sampai akhirnya dikirim ke luar negeri sendiri untuk pendidikan sendiri. Seperti apa sih kalian sendiri khawatirnya dan mungkin menjaganya sendiri nih Kak? Ya kalau khawatir pasti ada lah ya, namanya jauhnya kan bukan masih di Indonesia, kita masih bisa dalam hitungan jam pasti ketemu. Kalau ini kan kadang kalau kita mau perjalanan ke sana aja bisa hampir 1 hari baru sampai gitu. Udah beda benua, beda waktu juga, sekarang bedanya 7 jam.
Jadi kalau aku di sini, aku bangun pagi mereka baru mau tidur. Aku mau tidur mereka masih beraktivitas gitu kan. Jadi banyak hal worry yang memang ya karena memang mereka masih istilahnya mau sebesar apapun anak itu kan buat kita tetap kelihatannya masih kayak anak kecil, pengennya masih tetap dekat-dekat atau apa. Cuma kan semua ya, pengorbanan ini dilakukan adalah semua untuk cita-citanya mereka. Jadi tiap hari pasti komunikasi. Aku kalaupun aku tidur jam 10 malam, jam 4 pagi pasti aku bangun. Karena di sana itu jam 4 pagi, di sana tuh jam 9, jam 10 malam gitu ya. Which is mereka kadang baru selesai latihan bola, baru mau makan malam, baru mau istirahat. Jadi pasti, nggak tahu body clock aku jadi bangun jam 4 pagi tuh pasti aku bangun. Jadi paling nggak ngecek dulu nih anak udah pada sampai rumah atau belum, tinggal istirahat atau belum gitu. Dan bangun pagi kita juga pasti seperti itu. Jadi kayak masalah keamanan ya kan. Karena mereka kalau ada kita kemana-kemana naik angkutan umum gitu, harus naik bis, harus jalan kaki gitu kan. Jadi ya cuma aku percayalah Tuhan pasti jaga mereka gitu. Dan apa sih sebenarnya background story-nya sampai akhirnya udah tiga-tiganya rilis keluar. Oke, kalau yang dua kan memang basicnya karena mereka mau mengejar karir menjadi pemain sepak bola kan, makanya kan sudah duluan berangkat ke Perancis, Leo 3 tahun waktu itu di Perancis, Diego 2 tahun, terus mulai tahun lalu mereka di Portugal. Terus Sabrina minta. Jadi sebenarnya kalau Sabrina nggak ada urgency untuk dia berangkat cepat dalam usia 14 tahun udah berangkat ke luar negeri gitu ya, karena sekolahnya nggak perlu secepat itu gitu. Cuma anaknya yang minta. Dari tahun lalu dia udah minta, aku pengen kayak kakak. Ya aku sama Darius sebagai orang tua pengen bisa adil kepada 3 anaknya gitu kan. Dan ketika anaknya minta, ya udah aku sama Darius yakin. Aku tanya nanti kuliah enggak tahun depan. Ya berarti tahun ini kan, itu udah ngomongnya udah tahun lalu. Jadi ya udah akhirnya kita cari sekolahnya. Ya siapin juga rezekinya ya kan untuk biayain mereka gitu ya. Puji Tuhan semuanya dilancarkan. Cuma buat Sabrina pasti struggle berat banget karena ya di rumah semua ada yang nyiapin. Dia mau makan tinggal makan, dia mau sekolah tinggal berangkat ada yang nganter. Sementara ini di sana kalau aku sama Darius nggak ada, dia harus bangun pagi, siapin sarapan, siapin bekal makan siang, malam masak lagi makan malam. Jadi mereka pasti minimal tuh masak tuh sehari 2 kali buat makan siang dan makan malam. Belum nyetrika, belum mesti bikin nyuci baju, beres-beres gitu deh. Mungkin pasti awalnya berat dan ya aku nggak tega, kadang dia telepon nangis-nangis, mama kangen, aku capek apa sampai cuma Sabrina yang berani bilang sama papanya, papa take me back home katanya. Iya. Ya karena mungkin ya dia kaget, dia homesick, dia kangen sama teman-temannya. Pasti kan beda ya, bahasanya kan juga beda. Di sana kan bahasanya Portugis. Walaupun mereka sekolahnya bahasa Inggris, tapi tetap kan komunikasi sehari-hari mereka kebanyakan bahasanya Portugis. Jadi pagi teman baru, tempat baru, tapi dia udah punya bestie sekarang di sana. Dan ya masih suka homesick, kangen sama mungkin makanan Indonesia. Katanya makannya apa? Mie godok, sate ayam, nasi padang, itu udah pasti mereka ini banget. Jadi ya makanya ketika aku sama Darius ke sana tuh kita banyak bawa ransum lah istilah makanan yang memang buat ngobati kangennya mereka kalau misalnya sama Indonesia. Sabrina sendiri ambil sekolah apa kak di sana? Sabrina kelas 9, SMP kelas 3 ya, kelas 9. Ambilnya Cambridge, jadi dia lagi IGCSE di sana. Tapi selain untuk punya bestie, mungkin di usia remaja ini belum pacaran. Belum pacar-pacaran. Izin nggak sih sebagai orang tua? Kalau untuk Sabrina belum lah ya, usianya masih 14 tahun gitu kan, ya berteman aja. Kalau misalnya buat Leo mungkin yang udah 18 itu kan udah lebih dewasa, udah masuk lebih dari taraf remaja gitu ya, udah lebih tinggi. Kita langsung intinya adalah Intinya adalah aku sama Darius tidak pernah membatasi anak-anak. Tapi kita kasih pandangan, kalau kamu nanti misalnya punya teman dekat atau pacar atau apalagi kalau di sini misalnya, siap nggak long distance, perbedaan waktu, kamu masih mesti bagi waktu antara sekolah, bola, les, nyetir, dan lain-lain gitu kan, waktunya pendek. Sementara mungkin kadang kalau misalnya punya hubungan nanti dituntut untuk harus telepon, harus ini, kecuali ya punya teman dekat yang bisa mengerti gitu. Budget ada deh, budget. Susah untuk pendidikan anak satu aja Ya. kadang-kadang kelimpah. Ya intinya aku sama Darius sudah menyiapkan dari lama.
Dan aku percaya bahwa semua sudah jalannya Tuhan, karena kalau Tuhan tidak mengizinkan anak-anaknya untuk sekolah di sana, pasti juga akan terjadi. Dan aku percaya bahwa untuk anak-anak itu rezekinya ada. Dan ya mudah-mudahan kita berdua dikasih rezeki terus untuk bisa terus mensupport mereka, paling tidak sampai mereka sudah bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Ketika anak-anak untuk siapa dananya sendiri? Cukup effort, menurut Mas. Tapi ya, aku bilang rezeki anak-anak itu ada kok gitu, dan ya semua aku percaya ya itu jalannya Tuhan, dan Tuhan pasti sudah menyiapkan buat kita. Tinggal kita sama-sama tetap berusaha dan nggak pernah berhenti untuk berusaha. Ketika anak-anak sudah duluan, Ya, ada kemungkinan nggak sih akhirnya orang tua udahlah pindah? pengennya begitu ya. Bagi aku ya. Maksudnya kalau Darius kan mungkin masih lebih aktif, dia masih main film dan lain-lain gitu. Aku masih paling kerja sekarang tergantung lihat-lihat waktu dan lain-lain. Tapi aku udah bilang boleh nggak aku lebih banyak di sana gitu. Cuma kan aku masih punya tanggung jawab juga di sini dengan misalnya dengan brand dan lain-lain ya. Jadi masih bolak-balik. Tapi kayak kalau memang ternyata Tuhan kasih jalan, dikasih rezekinya untuk bisa stay di sana, atau kita bisa punya pendapatan euro mungkin ada. Mungkin baru pindah ya. Gitu. Jelang Natal nih mungkin ada persiapan apa untuk merayakan? Ya Natal pasti di sana. Nanti kan dari pulang ke sini aku berangkat. Nanti dari bulan Desember menjelang Natal dia berangkat lagi ke sana. Kita rencana memang mau explore sekitar Portugal aja. Jadi tahun lalu kan lebih ke north ya. Kita sampai lewat ke Hamburg, sampai ke Budapest, Ceko dan lain-lain, ke Praha gitu. Kalau ini kita baru explore Portugal, karena Portugal itu negaranya tuh cantik banget. Setiap kota tuh punya keunikannya masing-masing dan alamnya juga cantik banget. Tapi memang di sana susah ditemuin salju gitu. Tapi memang tetap dingin ya, winter. Cuma dan di sana kan memang mayoritasnya agamanya Katolik. Jadi kalau mungkin pas Natal kita pengen ngerasain gimana tradisi di Portugal pada saat Natal gitu. Kemudian